Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah. Wa qala man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Asdiqai fillah. Ada banyak hal yang menghampiri kita dan berlalu begitu saja. Hal-hal yang telah berlalu tidak mungkin bisa kembali lagi kepada kita dalam waktu dan tempo yang sama. Ada 3 hal yang tidak akan kembali kepada kita. Yang pertama adalah waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita semua begitu amat sangat cepat. Dalam satu hari ada 24 jam. Cepat bergulir dan berganti. Bahkan setahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, begitu cepat berlalu. Oleh karena itu mesti kita perhatikan waktu yang ada pada kita. Karena banyak orang yang terperosok karena waktu yang telah terbuang begitu saja. Terbuang percuma dalam sebuah kehidupan. Oleh karena itu Imam Syafi'i dalam kitab Diwanus Syafi'i mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. In lam taqtahu qata'aki. Andai kata engkau tidak bisa memanage waktu itu dengan baik, maka dia akan menghunusmu. Dia akan membunuhmu. Dia akan menjerumuskan. Oleh karena itu, waktu yang Allah berikan pada kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Asr misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, kata Allah Subhanahu wa taala. Demi waktu. Dan ketika Allah bicara tentang waktu, yang pertama keluar adalah innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dengan waktu tadi pasti dalam keadaan merugi. Lalu bagaimana tidak meruginya? Allah menambahkan kata-katanya dengan sebutan ilal lazina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak merugi dengan waktu itu adalah orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Oleh sebab itu, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Yang berjalan dengan cepat, maka dengan kecepatan itu kita bisa mengimbangi bagaimana pergerakan waktu pada diri kita. Yang kedua yang tidak akan bisa balik lagi kepada kita, yaitu perkataan. Ini juga menjadi sebuah standar buat kita. Selamat atau tidak selamatnya hidup kita sesuai dengan lisan yang telah kita keluarkan. Dalam sebuah makalah dikatakan salamatul insan bihifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada pandai atau tidaknya dia menjaga kalamnya, menjaga lisannya. Karena dari perkataan itu tidak akan kembali lagi kepada kita, tapi bisa membuat sebuah akibat yang luar biasa pada kita. Apakah itu bisa bermanfaat? Apakah itu mengandung sebuah madarat? Maka yang terbaik adalah khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu yang sedikit tapi mempunyai makna yang begitu baik. Oleh karena itu, karena tajamnya perkataan, karena konsekuensi yang besar dari perkataan yang kita lakukan, yang kita buat, maka dalam sebuah mahfuzat dikatakan al-kalamu yang fuzu malatan fuzul ibar. Perkataan itu bisa menembus apa-apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Bagaimana jarum bisa menembus seluruhnya, tapi dengan perkataan bisa lebih menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Oleh karena itu amat sangat tajam perkataan tersebut. Maka hati-hati kita menjaga lisan. Nah, kalau zaman sekarang bukan sekedar perkataan yang mesti kita jaga, tangan kita juga mesti kita jaga. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin misalnya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dulu ketika kita baca ayat Quran itu, lalu kita renungkan, apa iya tangan bisa bicara? Tapi nggak usah jauh-jauh, zaman sekarang tangan yang bisa bicara. Kita bikin konten, kita bikin balas WA, kita balas YouTube, kita balas segala macam di Instagram. Ketika itu bicaranya tentang hoax, yang kita beritakan adalah yang hoax, maka tangan kita menjadi saksi pembicaraan tersebut dan bisa masuk dalam sebuah hal yang tidak kita inginkan. Atau kita buat sebuah kalimat-kalimat yang baik, maka itu bisa bermanfaat dari tangan kita. Artinya tangan kita zaman sekarang bukan sekadar lisan, tapi tangan bisa bicara dan mesti dipertanggungjawabkan.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kesempatan. Kita semua dikasih Allah, diberikan Allah sebuah kesempatan. Baik itu kesempatan nikmat yang disebut dengan nikmat sehat wal afiah. Nikmat segala macam nikmat yang Allah berikan yang bahkan tidak bisa kita menghitungnya, yang disebut dengan, yang sering kita baca lalu kita dengar dengan sebutan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau ada kita coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita, la tuhsuha, kita tidak bisa menghitung. Oleh karena itu kesempatan yang baik, ketika kita sehat kita pergunakan kesehatan kita dengan baik. Ketika kita kaya kita pergunakan kekayaan kita dengan baik, memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan sedekah kepada hal yang membutuhkan. Ketika kita pintar, cerdas segala macam, kita memberikan keilmuan kita kepada orang-orang. Membagikan keilmu-ilmu itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kesempatan disebut dengan al-waktu asmanu minaz zahab. Kesempatan itu, waktu kesempatan tadi adalah lebih baik daripada emas. Oleh karena itu, tinggal kita pilih. Mau kita lakukan kesempatan itu dengan baik, atau kita buang kesempatan yang kita punya dengan sia-sia. Oleh karena itu, ingat 3 hal yang tidak pernah akan balik kepada kita. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah perkataan, yang ketiga adalah kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.